ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعلى الحمد لله جزاكم الله خير. Sini aja udah. Sini jangan sini aja. Sahal, bawa sini ha. Pegang ha. Sini. Lanjut sini. Di sini. Baik, sudah dibuka Al-Qur'annya. Kita tadabbur Al-Qur'an surat At-Taubah ya. Surah At-Taubah di mushafnya halaman 189. 189. Coba dibuka mushafnya. Halaman 189. Quran surat At-Taubah ayat ke-17 dan ke-18. Kita berangkat dari sini aja. Sudah ketemu? Baik, ayo kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Sudah halaman 189 ayat ke-17 dan ke-18. Kita baca surat Al-Fatihah, membuka kajian tadabbur Quran kita di pagi hari ini, seraya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala, di hadapan pemilik rumah ini Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sang pemilik rumah, sang pemilik tempat ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan keridhaannya buat kita, rahmatnya buat kita, ampunannya buat kita. Tidak lupa kita bermohon kepada Allah di rumah Allah, mudah-mudahan sang pemilik rumah ini berkenan memberikan perlindungannya untuk kita, penjagaannya buat kita dari bermacam bala, bermacam wabah, bermacam ketakutan ya, bermacam gangguan, min syarri ma khalaq, minal jinni wal insi wa syarri ma khalaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, keluarga kita, negeri kita, ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihatin jalibatin likulli khairin dafi'atin likulli syarr wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya lemes banget ini. Masih puasa hari ini? Ada yang puasa? Nggak ada kan? Kemarin puasa kan? Sekarang udah buka. Alhamdulillah. Habib Ali, sini Habib Ali. Arjuk Habib Ali, sini Habib Ali. Sini Habib Ali. Jangan, nanti saya pindah situ, Bib. Jangan Habib, jangan dipandang-pandang. Ayo, jangan, Habib Ali. Jazakumullah khair. Ya, biar semangat ya jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita ada di rumah Allah, maka kita dengerin aturan atau protap Allah di rumah Allah. Kira-kira mau nggak? Jamaah mau denger nggak? Apa kata tuan rumah ini tentang protap-protap urusan rumah Allah? Pertama, karena tadi ada assalamualaikum, kita dengerin Al-Quran memberikan panduan tentang assalamualaikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa. Coba dibuka Pak, Quran surah An-Nisa. Karena kita mengaji Quran, jadi kita buka Quran surah An-Nisa. Halamannya 90. Ayatnya 86. Jadi halaman 92. Ya. Baik. Sudah dibuka, saya baca ayatnya, Bapak lihat terjemahnya. Mau diikutin baca ayatnya juga lebih bagus, biar pahalanya juga dapat semua baca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ada terjemahnya? Baik, saya bacain biar jelas. Wa idza huyyitum, dan apabila tatkala kalian diberikan penghormatan, bitahiyyatin, dengan suatu penghormatan, minimal ucapan salam. Apa kewajibannya? Ini siapa kalian sini? Kalian di sini orang-orang beriman kepada Allah. Jadi ayat ini buat siapa? Buat saya, buat Anda, orang-orang beriman. Kalau diberikan penghormatan, diberikan satu penghormatan dengan penghormatan semisal salam. Ketemu orang, ada orang ketemu kita, dia nyapa kita assalamualaikum. Kalau dia pakai assalamualaikum, kewajiban kita apa? Tuh, nanti ada di sini. Kalau ada orang cuma pakai tangan doang, oi, gini doang ditemu nih. Ketemu Bang Haji Mustafa nih, ye, angkat tangan. Apa kewajibannya Pak Haji? Nanti sini Al-Quran ada. Dengerin nih, ya. Kalau apa saya ucapin assalamualaikum. Nah, apa kewajibannya? Kalau kum doang, bagaimana kewajibannya? Ketemu orang nih, kum, ji, begini doang nih. Apa kewajibannya? Dengerin orang beriman, saya dan Anda masuk dalam perintah ini. Apa perintah Allah? Fahayyu, maka jawab penghormatannya bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik. Dengerin. Jadi kalau ada orang ketemu kita, oi,
Ada ucapan oi, angkat tangan satu. Kita bagaimana? Sama apa lebih? Lebih. Bagaimana? Oi juga. Gitu. Paham kan jemaah? Jadi kan Allah bilang bagaimana? Kalau diberikan penghormatan, orang mau nyapa kita, mau berikan angkat tangan sebagai tanda menyapa kita, itu penghormatan bukan? Penghormatan. Maka kewajiban dari Allah berikan kewajibannya buat orang yang beriman kepada Allah, beriman pada Al-Quran. Ini protapnya. Protap Al-Quran beritahukan bagaimana? Fahayyu bi ahsana minha. Jawab penghormatannya, balas penghormatannya dengan yang lebih baik. Kalau ada alasan, ada perkara yang menghalangi untuk memberikan balasan yang lebih baik, aurudduha, balas dengan sapaan penghormatan yang sama. Paham jemaah nih? Ini protap Covid apa protap Quran? Quran. Protapnya Allah nih, kan sekarang lagi rame bab protap. Al-Quran isinya protap semua. Al-Quran itu isinya apa? Protap. Ini bahasa Quran, bahasa sekarang kita pakai nih. Artinya panduan, bimbingan, bahasa kerennya sekarang protap, tuntunan. Kalau ada orang ucapin assalamualaikum, kewajiban orang beriman jawabnya lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Itu minimal segitu. Nah kalau orang udah ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Anda orang beriman yang mendengar sapaan itu wajib menjawab lebih dari itu atau sama. Contoh ya, saya contohin ya. Saya contohin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebihin wa maghfiratuh wa ridwanuh. Apa artinya? Assalamu, semoga keselamatan dari Allah. Selamat dari Covid, selamat dari gangguan jin, selamat dari gangguan manusia, selamat dari gangguan virus, selamat dari gangguan apa tuh? Kalau mewek, selamat dari gangguan apa lagi? Macam-macam dah. Min syarri ma khalaq. Itu arti assalamualaikum. Biar kita paham nih. Ketika orang ucapin assalamualaikum itu bukan hal remeh. Itu ucapan doa yang demikian dahsyat. Artinya semoga keselamatan dari Allah tercurah buat kalian. Itu arti assalamualaikum. Bapak ketemu orang nih, tetangga. Waduh, ini namanya orang tua-tua nih. Yang dikenal bengek-bengek namanya. Udah tua-tua gitu. Kita mau salaman, takut kena corona, ucapin dulu assalamualaikum. Semoga keselamatan buat ente. Kalau kita ngucapin salam buat orang, maka Allah berikan lebih lipat selamatnya buat kita ketimbang orang yang kita ucapin salam. Boleh paham jemaah? Ya. Kenapa saya tidak takut ketemu Baji Mutar salaman? Saya assalamualaikum. Selamat. Nggak usah takut dah kalau udah assalamualaikum, nggak usah takut. Karena itu doa. Percaya nggak? Kira-kira masker itu kan protek, perlindungan. Saya mau tanya, perlindungan Allah sama masker mana kuat? Wah, kurang semangatnya subhanallah. Saya mau tanya, perlindungan Allah sama masker mana kuat? Emang kenapa? Kok bisa bilang begitu? Karena yang namanya gangguan, penyakit, virus, bakteri, jin, manusia tak bisa memberikan efek manfaat maupun madarat buat kita tanpa izin dari Allah. Jadi kalau kita takut, ragu ketemu orang, ucapin dulu nih ajaran Quran, assalamualaikum. Itu minimal. Selamat ente, selamat. Maka tadi saya bilang kalau saya jadi imam, saya kudu rapat. Kagak sah buat saya berjamaah ada renggang-renggang. Salatnya sah, jamaahnya kagak sah. Kenapa? Lalu saya dan Anda di mana ketika ada orang sebelah kita? Assalamualaikum warahmatullah. Selamat buat ente sebelah kanan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat buat ente dari Allah. Rahmat Allah buat ente dari Allah. Masa kita ragu-ragu sama Allah? Paham jamaah? Nah, sekarang jauh-jauh bagaimana? Dengerin.
Ini urusan merapatkan barisan, ancamannya ada dari Rasulullah. Anda nanti boleh buka tuh namanya Kiai Google, Ustadz Google. Kalau saya mah nggak ada apa-apanya ketimbang Ustadz Google. Tahu nggak Ustadz Google? Tahu nggak Ustadz Google? Tinggal dibuka keluar gitu maksudnya. Persis. Kalau saya kan cuma raba-raba doang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Rasulullah di situ bersabda, "La tuqimanna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum." Dengerin nih. Rasulullah bilang urusan udah sholat nih, mau takbir nih, sebelum kita Allahu Akbar, Rasulullah berikan latuqimanna, jangan pesan yang begitu dahsyat. Latuqimanna sufufakum, wajib bagi kalian tegakkan, luruskan, rapatkan barisan-barisan kalian. Au la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah akan bikin hati kalian saling berpecah belah. Coba itu jamaah, gara-gara gak ngerapatin soft tuh Nabi ancam, Nabi kasih ancaman. Kalau bahasa orang lain, ulama lain, doa. Kalau orang gak mau ngerapatin softnya, Allah bikin hati sesama umat Islam saling berpecah belah, kagak bisa akur, kagak bisa kompak. Jadi kalau urusan udah sampai dalam masjid ini ada protapnya. Protapnya bukan dari ustadz, bukan dari kiai, bukan dari departemen, bukan dari pemerintah, dari Allah. Karena ini rumah Allah. Boleh paham jamaah? Saya namu ke rumah Haji Mustafa, ada protapnya nggak? Ada. Lu datang ke rumah gue, sopan, santun, gue muliain. Begitu nggak kira-kira? Ikut aturan tuan rumah. Nah kalau Allah Ta'ala ini pemilik rumah ini namanya dong As-Sulaha. Belah sono Al-Mahdi, belah sono At-Taqwa, belah sono Al-Barokah. Ini tempat yang sudah dibina, dibangun untuk menjadi masjid, maka ini pemilikannya mutlak kembali pada Allah. Kita DKM dan jamaah cuma kewajiban merawat, ngurus doang. Paham gak jamaah? Ya. Nih, baru urusan assalam. Nanti saya bacain lagi ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Saya tadi renyuh banget. Imam kita udah suaranya bagus, bacaannya cakep, baca Quran surat Toha. Ntar kita buka ucapan dia tadi yang dibaca sama imam itu dari Al-Quran. Ini ada protapnya jamaah. Ini rumah Allah, bukan rumah saya. Jadi kalau kita mau bikin aturan di sini nih, DKM, saya, Anda mau bikin aturan di sini, di rumah Allah, tanya dulu sama pemilik rumah, aturan kita sesuai kagak sama aturan dia. Sekarang bagaimana kita tahu aturan dia sama pemilik rumah ini? Kita kembaliin pada Al-Quran. Kita kembaliin pada Rasulullah yang nyampaikan Al-Quran. Protapnya bagaimana Allah? Protapnya bagaimana Rasul? Saya mau bikin protap nih. Kira-kira Allah sama Rasul setuju kagak? Kalau Allah sang pemilik rumah, Rasul wakilnya Allah di dunia ini, pemilik rumah ini, maka saya nggak berani. Tuh begitu. Paham gak jemaah? Paham gak nih kira-kira nih? Waduh, ustadznya bahaya nih ngajarin menentang pemerintah. Bukan. Pemerintah ada protapnya. Ntar mau dibikin di luar masjid silahkan. Sesuai kagak sama tuan rumah dulu, ditanya dulu sama tuan rumah. Kalau bikin protap urusan rumah Allah. Saya mau tanya nih, ya, sama Habib Ali misalnya. Ini Habib Ali atau Haji Mustafa atau Haji Muhtar. Saya kasih tahu ya. Ente hati-hati, jangan main ke rumahnya Haji Muhtar. Kenapa? Nggak boleh ke rumah Haji Muhtar. Rumah dia rentan penularan penyakit. Ini kalau Haji Muhtar denger saya ngomong begini, marah nggak dia? Marah nggak? Sembarangan. Rumah gua dibilang tempat rentan penularan penyakit. Lah sekarang di mana-mana di media sosial ramai, masjid salah satu tempat yang rentan penularan virus corona. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati kalau bicara gitu. Ini ntar tuan rumah marah bagaimana? Tuan rumah marah ntar nih. Tuan rumah Allah dibilang, pemilik rumah bilang, kok rumah aneh dibilang begitu? Zalim itu namanya. Betul nggak jemaah sekalian? Dah, ini urusan salam kira-kira paham nggak nih? Jadi kalau ada orang ngucapin salam, jangan dianggap remeh. Itu doa, apalagi saat-saat begini nih, rentan virus menyebar. Kalau ada orang ngucapin assalamualaikum, doa tuh Allah gerakin dari mulut itu orang buat kita, biar kita selamat dari gangguan jin dan manusia, selamat dari gangguan seluruh makhluk Allah termasuk corona. Jamaah,
Anda kira-kira semua paham kagak ya? Ngerti kagak kita semua nih? Corona itu apa sih? Saya mau tanya. Corona itu apa ya? Halo jemaah. Corona itu apa? Virus. Saya mau tanya coba, apalagi yang aki-aki nih, yang tua-tua, kira-kira definisi virus itu paham nggak virus itu apa? Coba. Tuh. Kita kalau nyebut apa-apa, kudu tahu definisinya dulu. Apa itu virus? Lalu, coba saya mau tanya, apa itu virus? Bakteri. Apa itu bakteri? Virus. Apa itu virus? Bakteri. Saya mau tanya jamaah sekalian, ini virus sekalipun yang buat itu manusia, penemunya nih, bukan buatnya ya, penemunya, bukan penciptanya, penemunya. Itu virus, bakteri, itu semua bagian dari makhluknya Allah. Sekarang paham nggak makhluk Allah tuh? Yang namanya makhluk bisa nggak berbuat sesuatu tanpa kehendak sang pencipta? Bisa kagak? Ini yang perlu tanamin dulu di hati kita. Corona itu virus. Virus itu satu dari sekian makhluknya Allah. Anda baca kul a'udzu birabbil falak, ada nggak bunyi kul a'udzu birabbil falak min syarri? Apa artinya min syarri ma khalaq? Aku berlindung dari Allah sang pemilik al-falak, min syarri ma khalaq, dari keburukan segala apa yang dicipta oleh Allah sang pemilik al-falak tadi. Jadi kita baca al-falak tuh berlindung dari gangguan makhluk Allah, dari gangguan saya, gangguan tetangga, gangguan orang lain, gangguan istri, gangguan suami, gangguan anak, gangguan jin, gangguan ular, gangguan sampai gangguan virus itu juga makhluknya Allah. Jamaah kira-kira paham kagak nih? Hah? Jadi kalau kita takut gangguan makhluk, pertama kali bukan pakai masker, bukan cuci tangan, bukan jaga jarak, berlindunglah kepada Allah. Ini di mana-mana 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kenapa nggak berlindung dulu pertama kali? Satu yang pertama tuh bikin 4M, 5M, memohon perlindungan Allah, pencipta virus corona. Ayo, penemunya boleh manusia, penciptanya siapa ya? Allah. Kenapa kita nggak ada yang begitu coba sekarang? Lebih takut sama makhluk ketimbang takut sama penciptanya. Coba itu. Kalau sekarang wabah ini, virus corona merebak kemana-mana, ingat itu bisa merebak dengan izin siapa? Dengan izin siapa? Allah. Orang bisa kena izin siapa? Allah. Orang terlindungi izin siapa? Itu yang pertama udah paham. Ketika wabah ini bikin susah, bikin sulit, ini namanya musibah, namanya ujian, juga dibilang azab, boleh. Maka pertama, sebelum kita menggunakan masker, bertobat dulu pada Allah. Ini dosa nih, banyak saking banyak dosa nih, wabah turun. Buka coba tuh Tribun News, tulisannya Tribun NWS. Tuh koran Tribun Jawa Tengah. No, di Purwodadi, di Blora udah mulai lagi tuh lumpur lapindo udah mulai keluar. Tuh kan lumpur lapindo, Jawa Timur kan? Sekarang Jawa Tengah udah mulai keluar. Coba itu. Di situ tempat apa sih? Minyak, gas bumi. Tuh Blora tuh, Purwodadi, Jawa Tengah. Ada orang Jawa Tengah sini? Siapa orang Jawa Tengah? Ada? Betawi semua, bukan main. Tuh. Paham jamaah? Itu bisa keluar tuh siapa yang kasih izin? Tuh. Kita mau ambil pelajaran kan? Azab nggak ada berhenti. Corona belum rapi, bentar lagi Purwodadi jadi kampung lumpur. Coba tuh rumah, masjid, gereja, pesantren, sekolah habis gila. Mau bikin apa kita? Mau ngomong apa ya? Kalau Allah udah mau, punya kehendak bagaimana? Paham jamaah nih? Ini baru assalam ya, baru assalam. Pelajaran An-Nisa 86. Kalau diberikan penghormatan, jawab, balas yang lebih baik. Kalau nggak mampu, sama. Tuh. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah itu maha memperhitungkan segala sesuatu. Tuh, cuman penghormatan ada hitungannya. Maka tadi kan Bapak Haji Asli baca tuh Maliki Yaumiddin.
pemilik hari pembalasan. Ad-din artinya hisab, perhitungan. Ad-din maknanya jaza, pembalasan. Semua ada hitungannya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita yakini, semua ada hitungannya. Ini protap siapa ini? Protap Allah dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Udah ngaji belum? Satu ayat? Udah. Sekarang kita pindah At-Taubah tadi. Ayo kita baca lagi. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 17 dan 18. Kita baca seputar masjid, protapnya bagaimana? Nanti kita dengarkan Allah banyak berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina, 'allimna minhuma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman jamaah sekalian, ma kana lil musyrikin, mustahil. Ma kana mustahil ada. Itu terjemahnya tidaklah pantas ya. Itu tolong dibenerin tuh, lurusin. Ma ini ma nafiyah, artinya tidak ada. Jadi kalau nggak pantas masih ada nggak? Masih ada kalau nggak pantas. Kalau tidak ada udah nggak ada semua. Ma kana mustahil ada. Lil musyrikina, bagi orang-orang musyrik. Apa sih? Siapa sih itu orang musyrik jamaah sekalian? Sekarang kita definisikan dulu ya. Al-musyrik itu diambil dari kata-kata syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innasyirka lazulmun azim." Perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Asyirku artinya memadu. Asyirku artinya memadu. Bapak-bapak paham nggak arti memadu? Biasanya bapak-bapak kurang paham. Ibu-ibu yang ngerti. Ibu-ibu ngerti nggak arti memadu? Bu, ngerti nggak arti memadu? Nah, berbagi cinta. Tuh, gitu tuh. Tuh asyirku tuh berbagi cinta. Nah, kalau dalam definisi syirku billah artinya meyakini ada selain Allah yang sepadan, yang mampu berbuat seperti apa yang dilakukan, diperbuat oleh Allah. Itu namanya asyirku. Paham jamaah? Jamaah, kalau orang meyakini ya, bahwa temannya, tetangganya bisa menularkan virus corona tanpa izin Allah, itu orang namanya syirik. Paham jamaah? Orang meyakini obat merek misalnya Paramek yang mengandung paracetamol itu mampu menyembuhkan penyakit kepala kita,
itu namanya syirik. Biar paham nih arti syirik. Ini apa jemaah? Air. Saya haus, saya minumnya air. Kalau kita meyakini yang menghilangkan rasa haus dan dahaga saya adalah air, syirik sama Allah. Paham jemaah? Ini arti syirik nih. Segala sesuatu selain Allah tidak mampu memberikan manfaat maupun madarat tanpa izin Allah. Kembali ke corona. Jamaah udah yakin belum kalau corona itu virus itu adalah makhluknya Allah? Bapak jamaah ngerti nggak apa sih kerjaan makhluk Allah selain manusia di atas permukaan bumi saat ini? Ngapain tuh? Angin, udara, virus, bakteri, apalagi ikan, burung, ya itu kan makhluk Allah namanya. Kita manusia nih, di antara makhluk Allah manusia, jin, malaikat dan makhluk-makhluk yang lain nih. Saya mau tanya apa kerja mereka sekarang nih? Kita lagi duduk nih. Kalau burung tuh lagi burung tuh angin, udara, corona lagi ngapain sekarang? Ayo ngapain coba? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Corona sekarang lagi bertasbih. Paham gak jemaah? Jemaah. Hei. Assalamualaikum. Udah kenal sama corona? Udah kenal belum? Lagi ngapain dia corona sekarang? Lagi bertasbih kepada Allah. Kira-kira saya mau tanya jemaah, listrik itu kapan dia memberikan efek madarat? Listrik kapan dia memberikan efek madarat, bahaya, merusak? Apa itu? Kalau ada konslet. Apa itu konslet? Saya mau tanya jemaah, apa itu konslet? Ada arus yang berlawanan. Saya mau tanya, kalau kita senantiasa bertasbih sama Allah, corona bertasbih sama Allah, angin bertasbih sama Allah, kira-kira searus apa enggak? Kalau searus aman enggak kira-kira dari corona? Paham kagak jamaah? Jamaah. Oh jamaah. Indah tidak Allah dan makhluknya? Indah tidak? Subhanallah. Ayo kita baca tasbih buat Allah Ta'ala bareng-bareng sama corona saat ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dua lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita bilang sama corona, kita bertasbih sama ente bareng-bareng. Jangan ganggu kita ya. Ente kalau mau ganggu orang-orang aja yang lupa dan lalai dari Allah. Alhamdulillah. Udah pergi tuh corona. Nanti bertasbih juga. Paham gak jamaah? Jamaah boleh paham gak? Ini biar kita kenal siapa tuh corona. Bagaimana perlu takut sama corona. Jamaah boleh tanya dokter yang jujur, yang terpercaya sama Allah Ta'ala. Itu asalnya masker dipakai bagi orang yang punya gangguan. Paham gak jamaah? Kita lagi batuk nih, lagi pilek, pakai masker. Jangan sampai tuh virusnya nyebar gara-gara kita buka mulut kita. Islam ngajarin bagaimana? Bersin, nguap, disuruh tutup mulut gak? Sebelum ada protap dari dokter, Islam udah ngajarin. Orang kalau bersin disuruh tutup mulutnya sama Nabi. Nguap, kagak boleh begitu.
tutup mulutnya. Itu baru muak doang. Belum lagi kalau kita yakin dari mulut kita ini keluar bermacam bakteri, penyakit yang bikin orang lain kena. Kenapa? Karena Islam itu nggak boleh berlaku zalim buat diri sendiri, terlebih lagi berbuat zalim buat orang lain. Kalau kita yakin kita sedang punya penyakit, dari mulut kita ini medianya pengantar penyakit, penular penyakit, maka wajib kita tutup, nggak boleh ganggu orang lain. Boleh paham nggak jemaah? Ngerokok nih, rokok. Tahu ngerokok nggak? Tahu ngerokok nggak jemaah? Itu kan ngisep racun tuh. Paham nggak? Kalau mau buang, syaratnya nggak ada orang lain sekitar kita. Paham nggak? Sendirian di kamar mandi, isep racun, silakan. Kalau anda nggak mau, masih mau racun, isep. Di kamar mandi sendirian nih, keluarin. Ada orang lain nggak boleh, karena dokter ahli medis menyatakan racun yang keluar dari yang kita keluarin sama yang kita isep ketika ngerokok, banyakan racun yang keluar. Nggak boleh ganggu orang lain, zalim namanya. Paham gak jemaah? Bagi masih yang mau ngerokok. Dan saya bingung sama orang yang suka ngerokok, masih takut sama corona. Tiap hari racun diisep sama dia, udah kebal paru-parunya. Corona gak bakal ganggu lagi. Masih ngerokok, masih takut juga sama corona. La ilaha illallah. Kalau orang yang gak ngerokok, wajar takut sama corona. Lah ini ngerokok tiap hari racun diisep, sehari sebungkus racunnya. Masih juga takut sama corona. Innalillahi wa inna ilaihi. Paham jamaah? Ini biar tahu protap Al-Quran semua nih. Beta ngerti. Ya, baik. Maka lil musyrikin an ya'muru masajidallah. Mustahil bagi orang-orang musyrik. Udah paham orang musyrik? Nih, saya bukain dari Al-Quran deh. Definisi musyrik, benang merah, pemisah antara iman dengan syirik. Ayo kita buka Al-Quran suratul Baqarah. Saya ngusahain tiap apa penjelasan dari Quran aja, biar Quran yang jelasin sama saya sama anda semua, bukan saya. Ya, buka Al-Quran suratul Baqarah ayat 165. Kita buka dari Al-Quran. Biar apa yang lewat nih, semua biar paham. Halaman berapa itu? Halaman 25 di mushafnya. Coba buka tuh. Nah ini nih ayat ini ya, penjelasan definisi Quran tentang benang merah antara iman dengan syirik. Ya, iman dengan syirik, tauhid ame syirik. Tuh. Ayo kita baca. Anda lihat terjemahnya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dengerin nih. Wa minan nas, ada sebagian orang, nggak semuanya ya, sebagian orang. Belum ketemu Pak? Udah ketemu belum halamannya? 25. Biar pindah-pindah, kebet ke Quran, biar biasa kebet, kan gitu ya. Nah, ya. Wa minan nas, ada sebagian orang. Siapa dia? Man, orang yang yattakhidhu, mengambil, mengangkat, menjadikan. Itu arti ittakhadha. Min dunillah, dari selain Allah. Ada orang yang menjadikan selain Allah itu andadan, tandingan bagi Allah. Ada tuh orang percaya sama Allah tapi percaya sama yang lain. Percaya, Bapak, Ibu percaya nggak bahwa Allah An-Nafi yang memberikan manfaat secara mutlak, independen. Allah itu Ad-Dar yang mampu memberikan madarat. Percaya nggak? Percaya nggak? Tapi percaya corona bikin mati. Tuh. Tapi percaya corona bisa bikin kita susah. Itu namanya syirik. Paham gak Bapak? Sama Allah dipercaya. Tapi ada selain Allah yang dia jadikan tandingan bagi Allah. Bapak tahu gak tandingan? Bapak tahu gak tandingan? Lawan sebanding. Orang kalau tinju ada kelas-kelasnya gak? Kelas bulu. Kelas apa lagi? Kelas berat.
Timbangannya diukur nggak? Harus banding. Mike Tyson nggak boleh tinju sama Arif. Lah iya, itu aturannya Pak. Nggak sebanding. Jadi kalau dia kalah, ya wajar aja. Emang nggak sebanding lawannya. Paham nggak? Itu artinya tandingan. Itu namanya niddan. Jamaknya andadan. Ada orang yang beriman sama Allah tapi masih menjadikan yang lain dari Allah sebagai tandingan. Min duni, kalau dalam bahasa Quran duna itu artinya di bawah. Selain, di bawah. Ada orang yang berani-berani menjadikan selain dari Allah yang dia itu adalah makhluknya Allah, tandingan bagi Allah, ngeyakinin si corona bisa memberikan madarat seperti Allah memberikan madarat, itu namanya syirik. Kalau meyakini corona bisa memberikan efek mematikan atas izin Allah, itu boleh. Paham aja Pak? Ini harus kita tanamin dulu nih, tanamin ini dulu, imannya dulu. Bukan nggak boleh, nggak percaya sama corona, percaya sama corona, wajib. Cuman ingat, dia bisa memberikan efek madarat, mematikan, mengganggu saluran pernapasan hingga orang mati atas izin dan kuasa Allah. Ini biar paham urusan tauhidnya nih, biar kita nggak salah paham di hadapan Allah. Berarti jamaah, sampai di rumah Allah disuruh jarang-jarang. La haula wala quwata illa billah. Yang lucu, ada orang model begini nih masjid nih. Ini saya nyaksiin sendiri nih. Sholat Isya disuruh jarak-jarak. Ustaz, imam enggak? Anak kalau jadi imam anak suruh rapat. Oh enggak Ustaz, si imam DKM udah bikin aturan diri. Ya her, anak makmum aja. Udah, anak makmum ente jadi imam. Habis itu datang ke situ kenapa? Ada undangan tahlilan habis sembahyang Isya. Makanya datang ke situ Ustaz. Datang ke rumah orang keluarga yang apa? Tahlilan, duduknya rapat-rapat. Coba. Berarti tahlilan nih, duduknya rapat-rapat, tempat kan terbatas. Rapat-rapat tempat. Ente di rumah Allah jarang-jarang, jaga jarak, di rumah manusia ente rapat. Tahlilan rapat-rapatan, makan bareng-bareng rapat-rapatan. La haula wala quwata illa billah. Di mana akalnya ini orang? Saya mau tanya, tahlilan, makan, ame ngobrolnya berapa jam kira-kira habisin waktu? Hah? 1 jam? 2 jam ya? Sholat berapa menit? Jamaah, sholat cuma berapa menit? Itu pun mulai dengan at-takbir yang menggambarkan kepasrahan total jiwa raga hanya pada Allah. Itu at-takbir tuh. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Selain Allah kecil, termasuk virus corona kecil. Dimulai dengan takbir. Rapi sholat assalamualaikum sebelah kanan, selamat buat sebelah kiri. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira jamaah paham kagak nih? Ini bukan mau ngelawan-lawan, bukan. Biar kita buka, kita punya akal di hadapan protap sang pemilik rumah Allah Jalla Jalaluhu. Artinya jamaah sekalian, yuhibbunahum kahubbillah. Bagaimana sih dia cinta sama selain Allah seperti cintanya sama Allah. Itu cuma seperti doang tuh. Cuman seperti doang. Nyintain selain Allah, tandingan tadi sama dengan seperti cintanya sama Allah. Kagak boleh itu. Itu syirik namanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman hanya boleh cinta lebih itu buat Allah. Boleh paham jamaah? Boleh paham. Saya mau tanya sekarang. Protap kesehatan di masjid suruh jaga jarak. Nabi, Allah dan Rasulnya nyuruh rapat. Kita pilih mana kira-kira? Ayo, ini semangat ya. Anak bagaimana nih, Haji Mustafa nih? Ya kan ya? Anak mau bilang suruh cinta sama Allah Taala, ntar datang Pak Lurah ke sini. Tanggung jawab siapa coba? Jamaah, alhamdulillah masjid saya nih, masjid saya dari mulai ada corona sampai detik ini tidak berubah. Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat, rapat semua. Sampai sekarang nggak ada tuh sampai sekarang jamaah kita yang rutin itu kena corona. Jakarta. Main ke sana, ke Jinawi. Baju mutar udah main mana? Subuh-subuh. Baju mutar udah main sana subuh-subuh. Rapat. Kagak ada tuh yang kena corona. Kalau kena corona nih yang bawa baju Mustafa, yang baju mutar di sana kan. Udah main ke sana tuh. Bawa ke sini coronanya. Kagak ada jamaah sekali.
Datang Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota, Polsek, Polres, Mabes, ajak ngomong baik-baik, diterima. Kudunya pemerintah terima kasih sama jamaah masjid, kumpulin masjid baca doa, biar corona pergi, kita bilang begitu. Kudunya disuplai nih sama pemerintah, siapin perabotan-perabotan seputar corona, karpet cuciin gratis, yang kita suruh bayar, sudah begitu. Ada nggak dananya? Nggak ada dananya Pak Ustadz. Ya, kalau nggak ada dananya katanya begitu. Paham jamaah nih? Syirik ya, iman sama syirik. Udah paham kira-kira nih? Orang beriman, cintanya, yakinnya harus lebih, nggak boleh sama yang lain. Apalagi di bawah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kembali ke at-taubah. Kita paham nih Al-Quran ada ngajarin kita. Mustahil. Maka nalil musyrikina an ya'muru masajidallah. Mustahil bagi orang yang di hatinya ada penyakit, ada virus syirik sama Allah, itu mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Mustahil. Orang kalau di hatinya ada penyakit syirik, ini kan ayat jelas jamaah, turun pada orang-orang musyrik. Sekarang ayat ini bagaimana? Buat kita nih, ada orang yang beriman, tapi hatinya ada syirik sama Allah. Ada meyakini bahwa selain Allah mampu memberikan manfaat. Ada di hatinya selain Allah yang mampu memberikan madarat. Itu namanya syirik. Mustahil orang yang begitu mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Sedangkan Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, kata Rasulullah, masjid ini ahabbul biqa 'alallahi fil ardi masajiduha. Tempat yang paling disuka, yang paling dicinta oleh Allah di atas permukaan buminya adalah tempat yang namanya masjid. Tempat yang dibangun untuk hamba-hamba Allah bersujud kepadanya. Maka masjid ini punya protap khusus di antara bangunan-bangunan lain. Contoh, ini yang sering teledor nih, mohon maaf, DKM. DKM kan punya rumah masing-masing ya. DKM punya rumah masing-masing di rumah. Punya kan? Rumahnya bersih, rapi, wangi. Dia DKM masjid nih. Ya. Dan juga dia jamaah masjid. Masjidnya kotor, berdebu, apek, pesing. Banyak yang begitu. Halo. Assalamualaikum. Habib Ali DKM masjid ya? Habib Ali ya? DKM masjid ya? Tuh. Rumah kita cat, tiap hari kita sapu, kita pel. Allah, kagak boleh debu nempel di meja. Betul nggak? Nggak, jangan sampai ada tamu, rumah kita tamu kotor, berantakan, bau. Rumah Allah harus lebih. Kalau mau meraih cintanya Allah, karena ini tempat yang paling disuka, yang paling dicinta, tempat meraih keridhaan, rahmat, ampunan, kesembuhan, perlindungan di atas permukaan buminya Allah. Boleh paham jemaah? Tuh. Saya terima kasih ada corona. Benar-benar. Terima kasih ada corona. Karpet dicuci akhirnya. Benar-benar gak? Banyak masjid yang karpetnya bertahun-tahun kagak dicuci tuh karpet. Bener gak? Kita rumah kalau ada karpet aja di rumah tuh, di ruang tamu, paling telat setahun sekali mau lebaran dicuci. Bener gak? Lah rumah Allah karpetnya 4 tahun sampai dekil of the kumel. Kita mau sujud juga kagak berani, hitam, nggak dicuci-cuci. Emang nggak ada DKM-nya? Ada DKM-nya. Emang nggak punya kotak amal? Ada kotak amalnya. Tiap Jumat berjuta-juta dapatnya. Mas karpet doang nggak dicuci-cuci. Boleh paham jamaah? Halo, ini rumah Allah ya, rumah Allah. Jaga hati sama yang punya rumah di sini. Tuh, paham jamaah? Tuh, rumah Allah tuh. Kalau mau dapat kecintaannya Allah. Emang kita hidup di dunia mau ngapain sih? Kalau nggak mau dapat cintanya Allah, mau ngapain di sini? Apa yang kita bawa? Mau semua akan kembali sama Allah. Kalau kita selama di dunia nggak bisa mendapatkan carmuk, nggak bisa dapatkan PDKT sama Allah, apa yang mau dapetin di dunia? Apa yang kita mau dapetin? Nggak ada apa-apa jamaah sekalian. Paham jamaah? Memakmurkan rumah Allah. Itu cirinya orang beriman, bukan orang musyrik. Orang musyrik mustahil.
Jamaah, dengerin. Nabi ngasih protap lagi nih, urusan ke masjid. Saya ambil lagi hadisnya. Apa itu? Hadis riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadis yang sahih. Kata Nabi, tidaklah orang keluar rumah menuju masjid, dia membaca Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik wa inni la akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tunqidhani minan nar wa tadkhulani al-jannah wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nih Nabi kasih tahu, orang yang keluar baca tadi itu yang udah baji mutar baca, mau ke masjid baca doa itu, apa kata Allah? Kata Rasulullah, aqbalallahu ilaihi biwajhi. Allah langsung ngadepin wajahnya ke orang itu. Tandanya apa? Diperhatiin, diliatin, dijaga, dilindungi sama Allah. Wastaghfara lahu sab'una alfi malak. 70.000 malaikat bacain istighfar, mintain rahmat buat orang yang keluar rumah ke masjid, baca doa itu. Lah coba itu. Hah? Bukan ke rumah pakai masker, bukan. Baca itu dulu. Lagi ada dari Nabi juga ada hadisnya banyak. Orang yang keluar rumah mau ke masjid, mau kemana aja, terlebih lagi ke masjid, baca doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Malaikat yang sekeliling dia nih apa bilang doanya? Kufita wa wuqita min kulli makruhin. Ente dilindungin, ente dicukupin urusannya, dijaga, dilindungin dari segala yang ente enggak demen, enggak suka. Dipakai kagak tuh protapnya ke masjid? Tuh, jamaah sekalian. Kita ke masjid apa? Kita ke masjid mohon maaf, rapihan ke kondangan sama ke masjid kita. Bener-bener. Lihat sahabat Nabi lagi, hadis riwayat Abu Daud. Man kharaja min baitihi ila salatil maktubati mutatahhiran. Siapa orang yang keluar rumah? Keluar rumah nih, mau kemana? Ila salatil maktubah. Mau ngikutin sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Mutatahhiran. Udah bersih, udah rapi, udah suci. Itu namanya itu wangi. Mau ke masjid udah mandi. Ini saya mau ke masjid nih, pakai baju yang rapi, dandan bagus bajunya. Bajunya mahal harganya. Tuh. Saya kondangan pakai baju begini. Ini baju saya beli 250.000. Kok kondangan? Saya pakai baju ini juga. Atau yang lebih rendah dari ini, enggak apa-apa. Enggak kudu pilih baju yang mahal lagi, mau ngapain? Mau ngadepin orang dandan gitu ya. Apalagi ibu-ibu, bener enggak? Mau kondangan, Masya Allah. Mah, ayo. Ntar keburu rapi kondangan, ntar dulu masih mandi, keramas, hair dryer, waduh, pakai pipi, pakai lipstick, wah lengkap benar. Menor dah pokoknya. Mau kondangan jamaah, mau ketemu siapa? Hah? Ketemu teman, ketemu tuan rumah yang punya hajatan, mau foto. Ini mau ketemu Allah, apeg. Mau ke masjid, asem. Mau ke masjid, ya yang penting pakai baju daripada telanjang. La ilaha illallah. Coba ini. Kata Rasulullah, orang yang keluar rumah mau ke masjid nih, mau sholat jamaah, mutatahhiron, bersih, rapi, wangi, suci, udah pakai wudu, tangan udah bersih udah pakai semuanya. Di sini pakai cuci tangan, ini dari rumah udah pakai cuci tangan, udah bersih, udah wudu nih, udah pakai wudu, rapi bersih. Apa kata Rasulullah? 2 riwayat. Yang satu Rasulullah bilang ka ajril haji wal umrah. Dapat pahala haji ame umroh. Itu baru berangkat doang tuh, belum pulangnya, belum di sono. Riwayat lain kata Rasulullah, setiap langkahnya 1 langkah penghapus dosa, 1 langkah pengangkat derajat. Coba itu. Itu protap siapa? Protap pemerintah apa protap Allah sama Rasulnya? Tuh, coba. Berangkat dari mana tuh Rasulullah? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Lah buka itu Qurannya. Buka lagi, enggak apa-apa. Kan pahala, ngebet gini pahala ini ngebet. Yang handphone geser-geser pahala itu. Nah, tuh apa tuh?
Al-A'raf surat berapa ya? 6 kan ya? 7. Nah, ayat berapa? 31 kita buka jamaah sekalian. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Tuh, dengarin Allah bilang tuh. Wahai anak manusia. Halaman berapa ya? 154 ya. Wahai anak turun Adam. Dari mulai Adam sebutin tuh. Khudhu zinatakum, gunakan perhiasan kalian. Saya mau tanya, ibu-ibu gunakan perhiasan kalian. Ibu biasanya pakai perhiasan kemana? Kondangan, nah, gitu ya. Gelang yang jarang dipakai waktu kondangan. Cincin yang simpen dipakai waktu kondangan, kan begitu ya? Kan ke masjid, keteknya bau, mukanya kucel. Coba tuh. Khudzu zinatakum kapan? Inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul. Nah, kira-kira marem kan nih protapnya ada di Al-Qur'an dan Sunnah? Kira-kira paham kagak? Nah, kalau orang ikutin protapnya Al-Qur'an dan Sunnah, insya Allah udah gak ada tuh bawa penyakit ke masjid. Udah gak ada bawa virus ke masjid. Yang lucunya mau ke masjid masuk dipakai tembakan tuh, suhunya aman. Masih disuruh jarang-jarang juga. Jamaah, Rasulullah jangankan orang sakit nih, bawa virus, bawa penyakit yang menular. Jamaah, Rasulullah tuh larang. Ada kita nih mau ke masjid mulut bau jengkol, bau bawang, bau pete. Rasul larang. Jangankan bawa penyakit, jamaah sekalian. Jadi yang kagak usah ke masjid itu yang terdeteksi atau dikhawatirkan dia punya penyakit menular, jangan ke masjid. Beb, apalagi udah tua-tua, jangan ke masjid. Mau ngapain ke masjid? Paham? Yang larang siapa? Bukan saya, Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa orang man akala dzirihin muntinin fala yaqrabanna musallana hatta yuzilahu, atau kama sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau dimakan makanan yang bikin sisa bau mulut di mulut yang tidak mengenakkan orang lain mencium baunya, jangan deket-deket tempat sholat kita. Larang tuh. Sampai dia hilangkan tuh bau mulutnya. Apalagi punya penyakit. Jadi yang ke masjid yang sehat-sehat, yang nggak pakai ada penyakit-penyakit, bengek, jangan ke masjid. Istirahat di rumah. Dapat nggak pahala? Niat ente berangkat ke masjid aja udah dapat pahalanya. Ya Allah, saya pengen banget ke masjid cuman apa daya? Saya batuk dulu. Pahala dapat. Gak usah khawatir, di rumah aja ente sholat, dapat pahala. Coba itu jamaah. Ini protap Islam nih. Di atas protap manusia. Biar kita ngerti. Lah kalau udah sampai masuk ke masjid berarti kan udah ngelewatin protap itu semua kan? Udah belum? Kesehatan, kerapihan, kebersihan, kewangian, udah semua di masjid. Ya rapetin barisan kata Rasulullah, wajar-wajar aja. Rasulullah ancam yang gak mau rapetin barisan, kalau sholat berjamaah, awas, hatinya dibikin pecah belah satu sama yang lain. Kita aja gak didoain Nabi udah pecah belah, apalagi dapat doa dari Rasulullah tuh. Paham gak jamaah? Jamaah kira-kira ngerti gak? Ntar kalau sholat ke masjid rapi gak? Rapetin gak barisannya? Ada Pak Lurah, suruh ikut barisan rapi yang sini. Jangan takut. Takut, assalamualaikum, selamat. Tuh. Mau ngapain lagi? Kalau emang ada terdeteksi, aduh ada penyakit, saya punya napas nggak bagus, jangan pergi ke masjid, di rumah aja, pahala dapat. Kalau mau berangkat juga ke masjid, pakai masker, karena kita tahu diri kita selamat. Maaf, aneh punya penyakit, anak kalau selamat, anak khawatir. Mau selamat juga, assalamualaikum, selamat. Rasulullah orang yang pertama julurin tangannya untuk bersalaman setiap ketemu orang yang beriman. Ngucapin salam, tangan dijulurin. Dan Rasulullah orang yang paling terakhir melepas tangannya. Jadi kalau yang orang itu belum lepasin, Rasulullah nggak lepasin tangan. Kenapa kata Rasulullah bilang, selamat tangan masih di sini bersalaman. Setiap orang muslim bertemu, ucapkan salam, berjabat tangan, khoroja, keluar tuh dosa-dosanya dari tangannya. Jamaah, ini sikut
Gitu. Jadi bagaimana mau dosanya turun? Masih ikut. Paham gak jemaah? Ini maaf ya, ini protap Al-Quran ame sunnah. Mau pakai boleh, nggak pakai kagak apa-apa. Saya cuma punya kewajiban nyampein doang. Udah begitu. Lagi ya, belum pulang nih saya kasih protap-protap Al-Quran nih biar pada mantep sama Al-Quran dan As-Sunnah. Biar jangan mudah dikocok-kocokin sama orang, dibodoh-bodoh sama orang nih. Jamaah, kita buka Quran surat Al-An'am, mundur lagi. Ayat 61. Buka itu Al-An'am. Ayat 61. Ini Al-An'am ini surah tentang ketauhidan. Sebenarnya kalau ngaji di masjid nih, kalau dibaca Al-An'am nih sampai khatam, waduh, ini iman tauhidnya mantap ini. Halaman 135. Ayo kita baca dari ayat 60 ya sampai 62. Ya, saya bacain ya, jamaah lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo yang enggak punya Quran buka HP-nya biar dapat pahala ngelihat mushaf. Jangan pada malas-malas. Jadi biar dapat pahala apa? Ngelihat mushaf. Ngelihat yang lain enggak dapat pahala. Ngelihat Quran dapat pahala. Ada melihat suatu yang melihat doang udah pahala. Melihat Quran. Melihat wajah ayah ibu kita dengan pandangan keridhaan. Melihat wajah para guru dengan pandangan keridhaan. Itu melihat doang dapat pahala. Tuh. Jadi pulang rumah yang punya orang tua lihatin wajahnya. Lu nggak hafal liatin gua, demen aja mbak, begitu. Ya, paham nggak? Dapat pahala itu. Ada sebagian lagi menyebutkan istri mandang suami. Tuh. Suami mandang istri nggak dapat pahala, istri mandang suami pahala. Kata begitu, pahala betul. Tapi yang utama itu 3, mandang Quran, mandang orang tua dan mandang guru. Baik. Kalau mandang lautan ada sebutan riwayat mandang lautan, tapi bi aini tafakur dengan pandangan memikirkan ciptaan Allah. Tuh. Ini Quran belum ente pahamin, belum kita pikirin, melihat doang udah dapat pahala. Coba. Allah berfirman, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Ya, syahidnya di ayat yang ke-61. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Apa artinya? Dialah penguasa yang mutlak atas seluruh hamba-hambanya. Jadi yang berkuasa atas kita siapa ya? Yang berkuasa atas corona siapa ya? Nah, paham kira-kira jamaah? Ngerti enggak? Berikutnya, wa yursilu alaikum hafadhah. Kalau saya bacain semua nih ayatnya nanti panjangan waktunya cukup ya. Dan yang mengutus mengirim pada kalian itu hafadhah, malaikat yang tugasnya ngejaga. Tuh. Jamaah, udah paham? Jadi sama kita ada apa nih? Ada malaikat yang ngapain? Jagain kita. Tuh. Tadi kenapa sih kita perlu banyak bertasbih? Biar ketika corona yang punya tugas ngasih penyakit, nganterin penyakit, nularin penyakit, kata malaikat, lu jangan ganggu nih hamba yang ini. Hamba yang ini bertasbih mulu sama Allah, berzikir sama Allah. Udah, ente pergi aja, jangan ganggu yang ini. Tuh, itu hafadzah jamaah. Kalau kita sealur sama malaikat yang bertasbih, sejalan sama corona yang bertasbih, kagak diganggu kita. Boleh paham jamaah?
Ini ayat ada nggak penjelasannya? Ada. Di mana? Al-Quran surat Ar-Ra'd. Kita buka Al-Quran surat Ar-Ra'd. Biar Quran yang menjelaskan, saya mau bacain doang. Jamaah paham nggak kira-kira? Ayo buka Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13. Biarin pokoknya ngaji sama Quran deh, jangan ngaji sama saya. Ayat berapa? Ar-Ra'd surat apa? Halamannya di mushafnya lebih gampang. Halaman ayat 11 ya. Halamannya 250. Ya. 250 halamannya biar gampang. Ayat ke-11. Sudah ketemu? Baik, saya bacain ayatnya ya. Allah berfirman, lahu mu'aqibatun bim baini yadayhi wa min khalfihi. Apa artinya? Buat kita itu ada mu'aqibat. Setiap kita ini Allah kasih mu'aqibat orang beriman. Apa itu mu'aqibat? Malaikat yang tugasnya bergilir, silih berganti, itu mu'aqibat, yang rolling. Ngapain? Di mana dia? Min baini yadayhi, di hadapan kita. Wa min khalfihi, di belakang kita. Ngapain? Yahfazunahu min amrillah. Tugas tuh malaikat jagain kita dari perintahnya Allah. Paham nggak jamaahnya? Percaya nggak sekarang sama Al-Quran? Percaya nggak? Jangan percaya sama saya, jangan. Sama Al-Quran percaya deh. Saya bacain doang nih. Yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah kondisi satu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Jamaah, yang namanya taghyir, bahasa Al-Quran itu merubah itu dari yang baik kepada yang buruk. Jadi nggak ada yang bisa merusak tuh benteng penjagaan, sampai kita yang merusak sendiri itu malaikat. Bagaimana rusaknya? Merusaknya dengan berlaku, berbuat maksiat yang Allah nggak demen. Jadi kalau kita bikin dosa nih, itu malaikat pergi, dia nggak mau jagain kita lagi. Paham nggak jamaah? Karena mereka tuh makhluk yang suci, nggak cocok sama perbuatan dosa. Nah, kira-kira itu jemaah. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nih tauhid ya. Berikutnya Allah pastiin bagaimana? Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah udah kepengen memberikan satu keburukan buat kita, nggak ada yang bisa dapat menjaga lagi menolaknya. Paham jamaah? Itu makanya perlu kita berdoa mohon perlindungan dari Allah, biar Allah senantiasa jaga kita. Begitu ya. Ma wa ma lahum min dunihi min wal. Nggak ada lagi selain Allah yang bisa jagain dan melindungi kita. Jadi kita harus baik minta perlindungan sama Allah. Jangan buruk sangka sama Allah. Apalagi sampai buruk sangka kalau masuk rumah Allah. Kita bilang hati-hati, itu masjid tempat yang rentan penularan penyakit. Ketua rumah, gua gejig lo, ngomong sembarangan aja. Gitu. Paham jamaah nih? Jamaah protap yang terakhir nih dari rumah tadi udah ya, berpakaian udah ya, masuk masjid. Ngapain kita suruh sama Nabi? Masuk masjid nih. Disuruh ngapain kita? Disuruh pertama baca ta'awudz sebelum masuk masjid. A'udzu billahis samiil alim wasultanihil qadim minasyaitonir rajim. Apa lagi sunnah Nabi? Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ngapain lagi? Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Kalau bahasa Jawa, kula nuwun. Mau masuk ke rumah Allah, kula nuwun dulu. Gusti Allah, kula nyuwun perlindungan panjenenganipun. Paham enggak jemaah? Balik di awal. Ketahui, ngerti ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Gusti Allah, paringi selawat dan salamu dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi. Gusti Allah, ampuni dosa-dosaku. Waftah li abwaab rahmatik,
bukakan untukku di rumahmu ini pintu-pintu rahmatmu. Masuk deh kaki kanan tuh. Apalagi tuh ada Abu rizki, wasil ya Abu rizki, lapangkan buat aku pintu rizki. Jangan ngomong aja. Jangan ngomong aja. Kita ke rumah Mbak Jim asli ngomong enak kagak kira-kira? Masuk di lonong aja, halo, dan rumah aja. Emang gak ada pintu? Lah begitu. Emang gak ada bel? Ada ketok-ketokan? Rumah Allah juga sama jemaah. Jangan ngomong aja ya. Jangan ngomong aja. Minta pintu rahmat dibukain di masjid. Saya mau tanya jemaah, apa sih itu rahmat tuh? Rahmat itu kalau bahasa kita di bahasa kampungnya sifat enggak tegaannya Allah memberikan siksa, ujian, azab buat kita. Tuh arti rahmat. Allah mau kasih kita nih, lu kena corona, kena gak kita? Kena gak kita? Kena. Tapi kita akan minta, ya Allah bukain pintu rahmat. Artinya ya Allah, tegain saya ngapa, jangan kasih saya penyakit. Allah gak kasih, gak tega Allah sama kita. Baik, silakan. Ya. Ini mau masuk masjid nih. Nah, mau pulang? Doa lagi kata Nabi. Allah maftahli abwaba fadlika wa rizqik. Ya Allah bukakan untukku pintu-pintu anugerahmu dan pintu rizkimu. Itu protap siapa ini? Protap siapa? Allah dan Rasulnya. Mau kemana? Mau masuk ke masjid. Di rumah Allah. Ada lagi protapnya di rumah Allah nih. Kita ngapain di sini, tidur? Ngapain? Panjang lagi jamaah. Kalau dibacain lagi sampai jam 7 nggak rapi gitu. Mau lanjut apa mau udah? Udah, cukup ya. Yang penting imannya mantap kan sama Allah Ta'ala. Udah tahu belum protap ke masjid bagaimana? Udah yakin belum? Jadi sampai sini, protap itu protap dikerjain dari rumah sampai ke pintu masjid. Sampai sini, ya udah nggak ada lagi renggang-renggang jamaah. Rapetin tuh barisan. Karena Rasulullah nggak demen. Rasulullah itu nggak pernah nyuruh Bilal memandangkan iqamah sebelum dipastikan barisannya rapi, semua rapet. Baik. Nggih. Alhamdulillah. Betul. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, tadi jika pertanyaannya sarannya bagaimana nih? Tetap mau lengah renggang apa mau rapet? Pastikan. Ini tadi yang saya sampaikan protap Quran dan Sunnah mulai dari rumah hingga ke masjid. Jadi kalau dari rumah sudah melaksanakan protap-protap ini, masuk ke masjid jangan perlu ada kekhawatiran kecuali merapatkan barisan. Rapat barisannya. Yang penting pastikan nih protapnya laksanakan. Nah kalau khawatir DKM ada jamaah yang nggak laksanain protap, bagaimana? Paham gak jamaah? Sekarang kita kan orang beda-beda. Atau barangkali yang sekarang sini dengar pengajian, udah ngerti, praktekin. Yang nggak ngaji gimana? Kasih tahu. Kalau nggak tahu gimana? Masjid DKM ini siapkan fasilitas. Tadi setuju kalau sementara ini masa pandemi masjid hanya dibuka satu pintu. Setuju? Cakep. Ya, yang penting semua jamaah tahu kan, hanya pintu ini yang dibuka. Nah, depan pintu itu yang dibuka tadi, pastikan ada air mengalir dengan sabun. Tulis di situ setiap jamaah pastikan sebelum masuk masjid cuci tangan dengan sabun. Itu bagian dari protek akhir. Buat kita yang nggak tahu apakah jamaah itu melaksanakan protap Quran dan Sunnah sebelum ke masjid. Begitu Pak. Jadi setuju saya pintu dibuka satu aja cukup. Setuju. Nah rapetin kalau sampai masjid ya udah rapetin. Kita pakai protap tuan rumah. Paham nggak jamaah? Kalau sampai sini pakai siapa? Protap tuan rumah. Bukan DKM. Bukan. Protapnya Allah. Allah dan Rasulnya nggak pernah merintahkan tuh Rasul tuh
Bilal mengumandangkan iqamah kecuali rapat udah barisannya. Bahkan di masa Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin Sayyidina Umar memerintahkan satu sahabat bawa pecut. Pecut. Ngapain itu pecut? Sebelum qomat, jamaah sudah suruh berdiri semua barisan. Ini satu sahabat ditugaskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ngecek tiap barisan dari mulai depan sampai belakang. Kalau ada kaki yang belum rapat, stop, dipukul semua. Ada pundak yang rapat, stop, sampai belakang. Di belakang diangkat tangan. Imam, barisan sudah rapat. Uqimatis shalah, baru qomat. Tuh. Paham jamaah? Kenapa merapatkan barisan ini? Ya, faidahnya alamat diterimanya amal kita. Saat jamaah ini semacam nih, kagak ada yang khusyuk, cuma satu di pojokan yang khusyuk doang. Semua dinilai pahalanya sama, khusyuk semua. Tuh. Yang sebelah sono mikirin duit, sebelah sono mikirin sendal, mikirin ini semua. Satu doang nih, ada pojokan aki-aki betul. Itu ada aki-aki tua ya kan? Apa yang mau pikirin lagi dia ya kan? Ya kan? Dia khusyuk, yang lain semua khusyuk. Yang dapat siapa? Yang rapat barisannya. Paham jamaahnya? Kemudian takliful qulub, menyatukan, mengharmonikan hati dengan salat berjamaah. Makanya protapnya dilaksanain. Begitu. Jadi kalau udah itu protap terlaksana, maka sampai sini ya jangan ada dong renggang-renggang lagi. Nabi enggak demen, Nabi marah. Dapat doa sumpah dari Nabi, la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Lah kita enggak tahu Ustaz, siapa yang bawa penyakit lah. Kalau dia enggak tahu kenapa sibuk-sibukin diri? Kalau kita enggak tahu apakah teman yang bawa penyakit, ya udah jangan sibukin diri. Semua sama Allah Ta'ala. Sampai sini ya Rabb, saya di rumahmu ya Rabb, berikan aku perlindunganmu ya Rabb, rahmatmu ya Rabb, aku takut kena penyakit, jaga diriku ya Rabb dari penyakit. Nah kalau orang udah tahu ada penyakit, jangan ke masjid, karena dia berlaku zalim. Kalau dia tahu punya penyakit yang menular, dia berangkat ke masjid, berangkat ke perkumpulan, ketemu orang, biar orang tertular penyakitnya. Itu namanya zalim. Islam itu mengajarkan la darara wa la dirara. Enggak boleh bikin madarat buat diri sendiri, enggak boleh bikin madarat buat orang lain. Apalagi tadi ngerokok tuh. Punya ngerokok, cucu cium-cium bibirnya. Cucu bayi-bayi nih, engkongnya rokok. Ada cucuku, cium-cium. La ilaha illallah. Penyakit itu kasih cucunya. Paham enggak jemaah? Kira-kira ngerti ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita paham. Jangan ikutin saya, ikutin omongan saya yang sesuai sama Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Saya bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran itu kesesuaian omongan dan perbuatan kita dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Kita doa lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina. Allahumma habbibna ila al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an wa ij'alna wa walidina auladina azwajina wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata quburina bil Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an
adkhilnal jannah bil Qur'an, najjina minan nirani bil Qur'an, askinna a'lal jinani bil Qur'an, ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina, Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutril untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un aqirra bir ridha minkal uyun wa ghfirna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabil ghuril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habib Ali, doa nutup. Nutup. Udah nutup aja. Udah tadi udah. Baju bentar buka. Antum tutup. Antumnya. Amin. 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 Ya Rabb. Amin. Ya Rabb. Ya Rabb. Amin. Ya Rabb. Amin. Amin. Ya Rabb. Amin. 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 Wa akhiru jamaah, terima kasih sudah dapat hadir mentadabburkan Al-Qur'an. Ya mohon maaf kalau waktunya berlebihan karena memang ini kan pertemuannya hanya ahad kelima. Ya ini pun At-Taubah ayat ke-16 17 belum kita rampungkan. Insyaallah di pertemuan lain di gelombang yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, dalam keridhaan, kesehatan, rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.